lagi di acara Sodakoh Silaturahmi di bulan Ramadan bareng Tokoh. Bersama saya Agung Cahyono. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk silaturahmi dengan guru besar salah satu di UIN Wali Songo. Siapakah beliau? Yuk kita langsung aja masuk. Assalamualaikum. Salam, monggo Pak Agung. Afternoon Prof. Monggo. Sudah diterima. Monggo. Sedang sibuk apa ini Prof? Ya setelah ngajar tadi terus saya kesini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diterima oleh Pak Dekan. Ya, bersama saya sudah ada Pak Profesor Dr. Imam Yahya MAG. Beliau adalah guru besar ilmu fikih, gitu ya Prof ya. Dan beliau kebetulan sebagai Dekan Visip UIN Wali Songo Semarang. Nah, acara Sodakoh ini, silaturahmi bulan Ramadan bareng Tokoh ini akan tayang di TV setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat selama 1 jam. Dan jika Anda ketinggalan, nanti bisa mengikuti di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan tokoh-tokoh yang lain, dan kali ini kenapa saya silaturahmi ke sini karena juga lama kita tidak talkshow. Terakhir dulu di TV sebelah ya Prof. Ada sebuah talkshow, di acara talkshow. Cukup lama sekali tidak bertemu dengan Prof. Imam Yahya. Waktu itu pengajar di mana Prof? Masih ngajar di jurusan apa kemarin? Fakultas sebelah. Fakultas sebelah ya. Di Syariah dan Hukum. Di Syariah dan Hukum. Nah, kali ini saya bersilaturahmi dan kembali akan ibaratnya ngangsu kawruh dan menyambung tali silaturahmi dengan Profesor Imam Yahya. Prof, ini kan di bulan Ramadan, Prof. Dan bulan Ramadan ini tentu ditunggu-tunggu oleh umat Islam gitu kan. Nah, kali ini kan banyak nih, Prof ya. Kalau kita ngobrol di masyarakat umum itu jamak sekali mengikuti kajian-kajian termasuk di bulan Ramadan atau nanti di hari-hari biasa. Itu di tayangan YouTube, kadang di media sosial gitu ya, bisa diakses dari mana saja Prof. Nah ini kalau Prof Imam Yahya sebagai concern di bidang studi Islam juga, kemudian guru besar di bidang fikih, itu melihat perkembangan akses masyarakat untuk mendapatkan siraman rohani atau ceramah-ceramah dari media sosial, YouTube dan lain sebagainya, ini seperti apa Prof Imam melihat ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati seluruh pemirsa MTV dimanapun berada. Alhamdulillah saya sudah ke Rawan Mas Agung untuk berdiskusi atau bercerita tentang kajian-kajian keislaman. Pertama saya ucapkan terima kasih Mas Agung atas awalnya. Yang kedua berkaitan dengan kajian-kajian keislaman, saya kira sekarang ini masyarakat Muslim bisa mengakses ya namanya studi Islam di manapun berada. Bisa lewat media sosial apapun, ada YouTube, ada IG dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau saya sebagai orang yang ada di studi Islam, kami persilahkan kepada seluruh masyarakat Muslim untuk bisa mengakses di media apapun. Yang penting itu adalah dalam kebaikan. Cuman catatan saya terhadap kajian-kajian keislaman sekarang ini, memang ya kita perlu sharing sebelum kita share itu. Jadi sharing atas apa yang kita dapatkan. Jadi belajar boleh dengan apa saja, dengan siapa saja. Tapi akan lebih bagus kalau belajar itu harus ada gurunya. Jadi istilahnya itu kalau dalam perspektif studi Islam itu ya belajar itu harus nyambung gitu ya. Ada sanatnya. Ada sanatnya itu. Kita di kampus juga begitu. Kita itu setiap kita kajian terhadap tema apapun pasti ada teori yang kita pakai. Tentu teori yang kita pakai adalah orang-orang tokoh-tokoh sebelum kita yang mengkaji tentang studi Islam, tentang studi-studi ilmu-ilmu yang kita geluti. Kalau dalam studi Islam tentu yang harus kita tahu adalah tokoh-tokoh studi Islam.
Tapi kalau kita kebetulan saya di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, ya kalau kita mau bicara ilmu politik ya harus tahu tokoh-tokoh ilmu politik, tokoh-tokoh ilmu sosial. Begitu juga kalau panjenengan sekalian yang di kedokteran juga harus tahu tentang ilmu kedokteran, tokoh-tokohnya itu. Maka saya sarankan di era digital sekarang ini kita perlu men-sharing ya, sharing itu mencari guru siapapun yang ada di media, tetapi harus hati-hati. Kita harus tahu siapa beliau dan kemudian apa yang disampaikan. Toh kita bisa membandingkan dengan yang lain-lainnya. Jangan sampai kemudian kita belajar agama itu pada siapapun di media. Maka yang terjadi itu ya kita mendapatkan informasi tentang agama itu tidak pas. Kan banyak ya di antara kita belakangan ini banyak masyarakat kita yang terbawa pada aliran-aliran yang menyesatkan dalam tanda kutip itu. Tentu ini saya berpegang kepada putusan Majelis Ulama Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh yang kemudian menyimpang dari ajaran Islam yang sungguhnya. Maka mari kita perlu hati-hati gitu. Nah, Prof, ini kan kalau buat masyarakat awam kadang kan ini kan akan menyimak apa yang tersaji di media sosial itu. Ya. Bagaimana Prof caranya kita memilah-milah ini? Kadang kan wah ini viewernya banyak gitu. Karena validasi hari ini tuh kadang tuh berdasarkan subscribe atau viewer itu seolah-olah memvalidasi wah ini layak ditonton nih. Nah, bagaimana caranya Prof sebagai awam misalkan ketika di bulan Ramadan kita ingin mengikuti kajian-kajian melalui YouTube atau media sosial supaya tepat dalam tanda petik pilihan gitu, tidak keliru gitu Prof. Iya, jadi sekarang ini kan ada ya orang yang mengatakan maha benar netizen dengan segala pendapatnya. Pada itu plesetan kan. Kalau dalam kajian kita maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu. Tapi kemudian diplesetkan maha benar netizen dengan segala pendapatnya. Ini saya kira sesuatu yang tidak pas itu, karena apa yang disampaikan oleh netizen itu kan memang kebanyakan orang ya. Maka kalau menurut saya, kalau di tengah-tengah zaman yang sekarang ini, kalau kita dapat informasi tentu harus didiskusikan, ditanyakan, paling diklarifikasikan pada tokoh-tokoh yang di sekitar kita. Tidak harus kemudian kita klarifikasi satu-satu, tapi paling tidak oh tadi itu ada si X misalkan, si Fulan A gitu ya, Fulan gitu ya. Fulan itu backgroundnya kayak apa sih, dia kok ngomongnya begini-begini. Kemudian nanti yang fulanah itu backgroundnya apa sih, kok pilihnya begini-begini. Kalau kita konfirmasi, paling tidak orang-orang dekat kita yang kita tahu bahwa dia itu tahu agama. Saya kenal dengan Mas Agung. Saya akan cerita sama Mas Agung, saya itu barusan tadi mendapatkan ceramah begini-begini di di TV atau di IG atau di YouTube. YouTube gitu. Gimana menurut Mas Agung, apakah dia itu termasuk pribadi yang bagus atau tidak kan gitu. Itu saya kira konfirmasi. Kalau dalam studi Islam kan ada namanya takhrij hadis itu. Jadi apapun yang diucapkan apapun oleh orang-orang sebelum kita itu harus ditakhrij, itu harus diteliti gitu ya, harus diteliti dulu itu. Maka kita juga saya kira dalam persoalan agama perlu kita meneliti tentu dengan konfirmasi kepada tokoh-tokoh sekarang yang bisa kita konfirmasi. Insya Allah kalau mama saya tanya Mas Agung kan mesti akan menyampaikan sesuatu yang benar. Ya tentu apa yang saya pahami akan berbeda dengan apa yang saya ketahui dengan yang Mas Agung ketahui tentu berbeda. Tapi ketika melihat orang, Mas Agung itu fulan orang yang kayak apa Mas Agung, itu mesti Mas Agung mungkin punya pendapat yang berbeda dengan saya. Ya itulah yang saya kira yang paling mudah kita konfirmasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita percaya itu. Karena ini kan satu hari itu bahkan 1 menit itu kan jutaan informasi di media sosial luar biasa sekali Prof. Untuk memilah-milah ini butuh effort gitu ya. Dan apalagi ini kan juga sedang viral ya. Soal pendakwah dan lain sebagainya ini Prof. Bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan rujukan yang tepat gitu. Jadi
Ini kan ada gagasan dari Kementerian Agama agar ada sertifikasi dai gitu ya. Dulu pernah sudah disertifikasi, ada dai berapa 200 dai tersertifikat. Tetapi memang tidak kemudian bisa disampaikan karena di kita itu yang namanya di dalam studi Islam itu memang kita tidak boleh melarang seseorang untuk beristihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa dipatahkan dengan istihad orang yang lain. Ini mestinya kalau yang berpendapat adalah seorang mujtahid. Tetapi dalam beragama itu kan ada tingkatannya ya, ada mujtahid, di bawahnya ada muttabi, di bawahnya ada muqallid. Kalau mujtahid berarti orang yang memang faham tentang hukum dan dia berpendapat hukum. Maka dalam hukum itu ada pendapatnya mujtahid Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali itu. Kemudian nanti di bawahnya ada Imam Rafi'i dan sebagainya itu. Ini kalau tingkatan sudah mujtahid itu kita ikut saja. Tapi kalau yang kedua di bawahnya ada namanya muttabi, orang yang mengikuti. Artinya itu kita punya pendapat dan kita tahu pendapat itu, tetapi bukan masuk kategori mujtahid karena dia masih mengikuti. Di lagi ada muqallid, orang yang tahu agama katanya-katanya. Ya ini yang kebanyakan sekarang ini ya. Kan ya di kalangan kita itu kan katanya Mr. YouTube X itu di YouTube begini. Kalau Mr. Y itu begini, kata Pak Imam begini, kata Pak Yahya begini, kata ini. Maka kalau kita bersama orang-orang yang muqallid tadi muqallid yang mengikuti tanpa dasar itu, makanya kalau kita posisi itu ya kita tanya kepada orang-orang yang sekitar kita, kiai yang dekat dengan kita itu insya Allah akan lebih valid itu. Bukan berarti kiai yang di sekitar kita itu paling hebat, tapi mengkonfirmasi gitu. Mengkonfirmasi apa yang di YouTube kepada orang-orang yang dekat kita, kiai-kiai yang dekat kita. Insya Allah tidak ada kiai yang kemudian akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik itu. Ini kalau menurut saya untuk sharing itu semacam itu. Jadi ini kan kalau kita di YouTube ya atau di media itu kita mau cari tentang ada Gus Baha gitu ya. Ya kita kan bisa tanya, Mas Agung Gus Baha itu gimana? Yeah. Oh dia bagus. Kalau Gus ini, kalau Gus itu nggak usah lah. Gitu. Ya, ini lagi viral loh. Ya artinya kan ada juga sesama Gus, tapi ya ada yang Gus beneran, ya ada Gus ini, ada Gus Ano gitu ya. Ya maka kita lebih bagus kita konfirmasi kepada orang sekitar kita. Atau mungkin juga ada Pak Ustadz ini, Ustadzah ini, ya kan semua itu sekarang tersaji di mana saja. Maka di era digital ini saya kira sebelum kita share itu kita men-sharing pendapat orang lain itu. Jadi tidak serta-merta kita mengambil rujukan itu berdasarkan validasi subscriber misalkan atau kalau saya gitu. Viewernya gitu ya Bro. Jadi benar-benar disaring dan melalui verifikasi teman-teman terdekat lah kira-kira. Iya, teman-teman terdekat saya kira lebih mudah itu. Ya, tapi kan ini Bro, perkembangan teknologi hari ini memang sebenarnya lewat media sosial gitu kan lebih cepat gitu ya Prof untuk dakwah, cara berdakwah gitu Prof. Nah ini barangkali Prof Imam ada catatan-catatan untuk metodologi dakwah dan perkembangan hingga hari ini, dari zaman dulu hingga hari ini kan tentu perangnya perang informasinya cukup berbeda. Iya, jadi saya di awal tadi saya sampaikan bahwa di era digital ini kita tersaji banyak ilmu di lewat media itu. Dan itu sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa tertutup dengan media itu. Mari kita hidup di era digital ini, tetapi kita perlu klarifikasi. Artinya boleh ya ngaji di YouTube tuh artinya tetap boleh hari ini. Makanya tadi nggak apa-apa lewat itu, kan? Asalkan tadi kita konfirmasi, Muhammad tadi ada Mr. Tadi Sifulan gitu ya. Sifulan lah gitu. Saya kan mesti perlu tanya kepada orang yang lebih tahu. Mas Agung, Fulan itu bagus apa enggak? Kalau bagus saya ikutilah. Maka saya ikut itu. Saya kira nggak ada masalah. Karena transmisi keilmuan sekarang itu kan kita menggunakan media. Artinya tidak secara physically tidak harus kemudian hadir. Sama seperti gini Mas Agung. Dulu
Waktu saya di pesantren ngaji kan saya harus ngelemprak di bawah kiai kan. Belakangan kemudian ada speaker itu. Kiai di dalam, teman-teman yang senior di bawahnya, tetapi saya yang muda-muda, yang kecil-kecil suruh di musola sebelah sana, tapi dengan speaker itu. Kan itu menggunakan media, tetap kita mendengarkan itu. Lah sekarang ini media itu kan lebih dahsyat gitu ya. Jadi bisa menggunakan YouTube yang full streaming itu, yang bisa langsung, bisa juga tadi seperti Mas Agung sampaikan itu bisa rekaman, nanti kita bisa ulang itu. Jadi kalau menurut saya kita ngaji dengan siapa saja boleh, asalkan kita tahu siapa beliau itu dan ngajinya apa boleh saja. Bahkan ada satu orang kiai di Jawa Tengah ini ya, yang beliau sering memberikan ijazah itu kan lewat media juga. Pokoknya saya ijazahkan bacaan sholawat ini kepada saudara, kepada semua yang mendengarkan, dan ini sah-sah saja, karena ada declare dari Pak Kiai tadi itu, dan ini adalah menggunakan media sosial kontemporer itu. Kalau dulu kan memang harus datang, saya harus physically, ini kaki dan kaki harus nyambung, kemudian nanti baru dikasih sanad itu, dikasih tadi Mbak Wirid gitu ya, itu. Tapi kalau sekarang kan tidak begitu, kan banyak di media, saya ijazahkan salawat Jibril kepada saudara yang mau ini saya ijazahkan, maka saya terima, sudah, itu sudah bisa tidak mengurangi nilai pahala ya, tidak mengurangi nilai sakralitas agama. Kalau ada katakanlah panduan hadis atau apa gitu, Prof? Ya, jadi makanya tadi saya sampaikan supaya mantep gitu. Yang penting itu kita tahu yang memberi ilmu kepada kita itu. Jadi kata dalam kaidah itu kan ada unzur maqol wala tangzur maqol. Tapi sekarang ini memang unzur maqol wangzur maqol itu. Karena tidak semua apa yang diucapkan bagus itu orangnya bagus. Sekarang ini banyak juga orang yang nggak bagus tapi kemudian ikut mengucapkan itu, berdakwah itu. Maka kalau saya unzur makol, wangzur mangkol itu. Jadi lihat apa yang diucapkan dan lihat juga siapa yang mengucapkan itu. Insya Allah kalau dua-duanya itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang bagus dalam studi Islam itu. Saya mengajarkan kepada mahasiswa juga tidak selamanya harus membaca kitab atau buku-buku yang tekstual. Saya silakan saudara bisa mengecek di media apapun, asalkan itu umpama ya ada pernyataan itu dalam fikih siasah itu situ nasanatan bi imamin jair aslahu min latin bi khori imamin. 60 tahun beserta pemimpin yang zalim itu lebih bagus daripada semalam tanpa pemimpin. Betul enggak itu? Kita bisa cek umpama dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu ternyata ada itu. Cuman laki-laki tadi kita dalam memahami teks-teks klasik itu kan juga harus ada teorinya ya, tidak serta-merta teksnya semacam itu kemudian kita fahami semacam itu. Jadi 60 tahun bersama pemimpin yang zalim, maka kemudian kita ya nggak apa-apa, presiden kita, pimpinan kita zalim nggak apa-apa, yang penting ada pemimpinnya. Ya kalau bisa itu kan ya pemimpin itu ya bagus, pemimpin itu yang memberikan uswatun hasanah, pemimpin itu adil dan sebagainya. Nilai-nilai idealitas memang semacam itu. Dan sekarang ini saya kira perlu kita praktekkan dalam dunia nyata, dalam beragama. Tentu harus ada orang-orang yang tadi yang menyampaikan tahu orang yang menyampaikan agama itu pada kita. Baik, Prof. Kita jeda sejenak nih, Prof. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Usai jeda berikut ini, Sodakoh akan kembali lagi. Tetaplah di IMTV channel 36 UHF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan.
Puasa mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan takwa. Mari kita sambut Ramadan dan mengisinya dengan amal kebaikan. Segenap pimpinan IMTV dan kru IMTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih di program Sodako Silaturahmi di bulan Ramadan bareng tokoh. Kali ini masih bersama saya Profesor Dr. Imam Yahya, MAG, Dekan Visip UIN Wali Songo Semarang, sekaligus guru besar di bidang fikih gitu ya Prof. Nah kalau kita melihat perkembangan lain nih Prof, ini saya kasus per kasus saja nih Prof, karena jenengan juga sibuk nih habis ini acara-acara lain. Kita masuk ke segmen kedua ini terkait dengan bidangnya Prof. Imam terkait fikih. Nah, kita melihat ini perkembangan teknologi berpengaruh terhadap cara orang untuk berbisnis, katakanlah begitu. Nah, hari ini marak misalkan ada bermain cryptocurrency kira-kira begitu ya Prof. Kemudian ada juga sebelumnya hampir mirip dengan hal-hal yang kira-kira profitnya itu lebih cepat dan lebih gede. Nah, ini menurut fikih atau ilmu Islam bagaimana, Bro? Jadi perkembangan Islam sekarang khususnya di bidang ekonomi itu sangat pesat ya. Jadi perkembangan ekonomi Islam Indonesia salah satunya itu ditandai dengan adanya Bank Islam yang besar, yakni Bank Syariah Indonesia tahun 2021 tahun 2022 BSI. BSI itu. Saya tidak mempromosikan BSI, tapi maksud saya itu sekarang BSI sudah menjadi bank umum dan ini bisa berkompetisi dengan bank konvensional. Kalau dulu kan kecil-kecil, kalau sekarang dengan BSI menjadi bank besar. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap fikih muamalah atau fikih tentang jual beli ya, jadi itu atau ekonomi itu menjadi sangat menarik di Indonesia ini. Bahkan kemarin Pak Wakil Presiden yang kemarin Pak Kiai Ma'ruf Amin itu gagasannya adalah Indonesia menjadi pusat ekonomi Islam dunia itu. Ini karena ada semacam respon yang baik di tengah masyarakat. Mungkin ada juga di tengah-tengah kita itu ada yang mengatakan ya bank syariah kan sama dengan bank konvensional, apa bedanya? Ya nggak apa-apa, ini kan semua proses, tidak bisa seperti membalik tangan itu. Wong kita setiap hari sholat juga kadang kita masih maksiat kan ya. Padahal dalam agama itu dalam Quran innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menghilangkan fahsya, kejelekan, wal munkar dan kemungkaran. Tapi kadang kita sholat, tapi sholat juga melakukan kemungkaran kembali. Artinya semua itu adalah proses. Sama seperti dalam muamalah itu, dalam Islam itu kita ada namanya fikih muamalah, fikih tentang ekonomi. Dan di perkembangan sekarang itu kajian ekonomi yang terbesar bukan di Timur Tengah atau di Indonesia. Yang hari ini ada studi ekonomi Islam terbesar adalah di Inggris malah itu ya. Malah bukan di negara-negara Islam. Ya, artinya orang non Muslim itu banyak juga yang tertarik dengan sistem ekonomi Islam itu. Kenapa itu, Prof? Ya karena kalau saya sepengetahuan saya kalau dengan menggunakan ekonomi Islam itu mestinya itu lebih adil. Jadi kalau kita pinjam itu kan di Islam itu tidak ada yang namanya pinjam uang, karena kalau pinjam uang itu riba. Adanya itu adalah pembiayaan. Kenapa pembiayaan? Karena kalau pembiayaan itu berarti saya ada usaha, saya minta bank untuk membiayai. Itu namanya pembiayaan. Kalau itu kan jelas berarti saya itu adalah orang itu diminta untuk bekerja. Tapi kalau dalam bank konvensional enggak. Saya pinjam uang, saya akan dikasih uang. Yeah. Untuk apa saya dapat uang itu nggak ada masalah. Bisa saja saya untuk berjudi, bisa saja untuk berusaha, untuk apapun. Itu kalau konvensional. Tapi kalau di bank syariah itu konsepnya adalah adanya pembiayaan. Saya punya usaha, kalau panjenengan mau membantu saya, berarti sebisa dengan cara
musyarakah, yakni kerja sama, atau juga mudorobah, atau juga yang lain, ada murabahah itu. Ini yang filosofinya dalam ekonomi Islam semacam itu. Adapun di lapangan ada orang-orang yang memanfaatkan saya bank Islam, tetapi yang penting itu bunganya setara. Ya ini memang sesuatu yang tidak pas, tetapi ya itulah saya kira mendidik, memberikan pembelajaran kepada masyarakat tidak bisa 100% langsung berubah. Kalau konsep bunga itu apakah kalau bank syariah masuknya tetap riba atau gimana? Jadi, sebutannya Prof? Makanya dalam konsep bank syariah itu kan nggak ada konsep bunga, adanya bagi hasil. Karena uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam pembiayaan. Kalau pembiayaan berarti kan orang yang ke bank itu sudah punya usaha. Saya punya usaha ya, saya punya usaha UMKM gitu kayak. UMKM. Okay. Ini kalau saya kembangkan dengan modal 150 juta, mungkin akan lebih bagus. Tapi saya modalnya hanya 50 juta. Maka saya bilang sama bank, gimana sampean bisa ini enggak? Maka kemudian saya dikasih bank dengan akad namanya musyarakah atau akad musyarakah, kalau itu ya, berarti musyarakah, atau juga bisa mudorobah itu. Nah, dengan semacam itu bank itu memberikan itu bukan atas nama memberi uang, tapi membantu orang berusaha. Maka kalau orang usaha pasti ada untungnya dong. Masa ada orang usaha kepengen rugi? Adapun ada yang rugi, ada yang untung, yaitu hal yang biasa dalam usaha. Tetapi orang itu kalau mau usaha pasti saya mau buat UMKM, berarti saya karena hitungannya adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan profit. Profit. Maka dalam bank syariah itu yang ada, itu yang membedakan itu adalah antara kredit dengan pembiayaan. Di bank syariah itu adanya pembiayaan, tidak ada kredit. Nah, ini menurut saya yang paling mendidik masyarakat agar masyarakat proses tadi ya Pak. Iya. Okay. Jadi uang itu betul-betul dilakukan untuk usaha. Dan yang usaha itu produktif. Ini yang kadang kita itu tahu bank syariah tapi tidak tahu filosofinya, sehingga pokoknya saya pinjam uang di bank syariah, bunganya berapa? Ya kalau pinjam bunganya berapa nggak di bank syariah dong itu. Kalau tapi ya, buktinya ada. Ya sama tadi dalam beragama itu kita memang tidak bisa seperti membalik tangan itu. Kita sholat tadi saya sampaikan ya, ada orang yang habis sholat maksiat lagi juga ada. Ada yang habis sholat kemudian karena dia sholatnya khusyuk, maka kemudian sholat itu akan menjiwai kepada aktivitas kita. Kita wudhu aja, ada yang wudhunya anggar seratin. Ada yang wudhunya itu ketika berwudu kemudian difahami, oh saya berwudu berarti saya menghilangkan kotoran-kotoran dari tangan, kemudian muka saya berarti saya menghilangkan dosa-dosa di muka saya, kemudian kepala saya dan tangan dan kaki. Itu kalau orang-orang yang memahami tentang wudu dengan baik itu kan berarti setiap kali wudu berarti dia ada semangat untuk membersihkan diri itu. Cuman kebanyakan kita tadi itu kan ya wudu pokoknya basah, yang penting rukunnya selesai itu. Ya nggak apa-apa itu proses. Sama proses. Dalam ekonomi Islam juga sama. Ada orang yang ekonomi Islam yang penting jenenge bank syariah. Tapi kalau orang-orang yang ekonomi Islam dan dia kemudian bisa mengembangkan itu, saya kira memberikan semangat kerja yang tinggi, atas kerja yang tinggi di ekonomi Islam itu. Terkait dengan cryptocurrency tadi, Prof. Ya, salah satunya adalah tadi ya tentang cryptocurrency itu. Jadi sekarang ini kan ada yang kita kenal dengan Bitcoin ya. Koin yang ya sekarang itu satu koin itu namanya Bitcoin itu kan harganya bisa jutaan rupiah. Dan ini sekarang ini kan lagi keren. Tetapi oleh MUI itu dilarang kalau Bitcoin itu atau kripto itu tanpa underlying, tidak ada yang bertanggung jawab. Karena kripto itu kan tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau mau rupiah, dolar atau real itu kan ada bertanggung jawab. Rupiah bank itu sentralnya gitu ya. Ada bank sentral yang bertanggung jawab itu. Kalau ambles yang bertanggung jawab adalah Bank Indonesianya itu. Bank Indonesia. Kalau dolar itu ambles yang bertanggung jawab itu bank di Amerika itu.
Kalau kripto kan nggak ada. Sama seperti dulu kalau dalam perspektif ekonomi Islam itu dulu ada bunga apa ya? Bunga yang bunganya hijau, harganya mahal, itu bunga apa? Oh ya, yang harga gelombang cinta. Gelombang cinta ya. Dulu ingat ada gelombang cinta itu. Harganya sampai ada 20 juta, ada 20 juta. Setelah orang-orang yang menyponsori itu dia tidak bertanggung jawab, berapa harganya? Ya 100.000 kan. 200.000 itu memang fisiknya memang semacam itu. Ada ketidaknormalan di harga tadi. Jadi di harga itu dibuat itu. Sama seperti kalau MUI melihat itu ya seperti sekarang cryptocurrency itu kalau tidak ada underlyingnya, tidak ada tanggung jawab itu diharamkan, tapi kalau ada silahkan. Dan inilah yang saya kira perlu kehati-hatian kita dalam bermuamalah sekarang ini. Lagi-lagi di era digital ini memang kita perlu hati-hati dalam segala aktivitas kita, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas muamalah itu. Iya, banyak juga anak-anak kita kan, anak-anak muda kita yang kenalan di Facebook, kenalan di IG, kemudian terbawa entah lari kemana gitu kan. Ternyata suaminya orang jelas dan sebagainya. Ya karena memang tadi kita tidak bisa lepas dari namanya media sosial, tetapi jangan kemudian kita terbawa dengan media itu. Kita perlu tetap berhati-hati dalam dalam hidup dengan media digital sekarang ini. Baik, pemirsa Sodakoh, kita jeda sejenak dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi usai yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di acara Silaturahmi di bulan Ramadan bareng Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan takwa. Mari kita sambut Ramadan dan mengisinya dengan amal kebaikan. Segenap pimpinan IMTV dan kru IMTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa, masih di program acara Sodakoh Silaturahmi di bulan Ramadan bareng Tokoh. Saya ingatkan acara ini bisa Anda simak di IMTV channel 36 UHF setiap hari insya Allah pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Jika Anda ketinggalan bisa menyaksikannya di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan tokoh kali ini adalah guru besar fikih, beliau juga dekan Visip UIN Wali Songo Semarang. Prof Imam, ini memasuki bulan Ramadan ini tentu Prof juga memiliki memori-memori masa lalu, masa kecil gitu ya Prof, yang mungkin bisa di-sharing ke pemirsa gitu, yang kira-kira nggak pernah terlupakan, unforgettable gitu Prof. Ada Prof kira-kira Prof? Zaman kecilnya Prof Imam gimana sih? Saya juga teringat waktu kecil ya di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan itu menyenangkan kalau waktu saya kecil itu, karena saya hidup di daerah di asli mana Bro? Asli saya di Brebes, Ketanggungan, di desanya gitu ya. Jadi kalau Ramadan itu waktu-waktu yang menyenangkan. Satu, tentu Ramadan itu adalah kumpulnya keluarga gitu ya, kumpul dari pagi sampai sore. Kalau dulu itu kan sekolah libur ya, entah sekarang ini mau libur tapi namanya nggak libur. Jadi belajar di rumah. Jadi belajar dengan materi lain kayaknya. Nanti yang Pak Menteri yang sekarang ini. Kenapa menyenangkan tadi? Karena bisa berkumpul dan bisa ngaji kepada orang-orang, jadi belajar kepada orang-orang terdekat. Saya kebetulan bapak saya sebagai ustadz di Madrasah Diniyah dan juga sebagai guru gitu ya. Itu saya merasakan setiap kali bulan Ramadan itu saya bisa ngaji kepada orang tua saya. Ya tidak
besar-besar sih saya paling ngaji ya dulu karena bapak saya suka ilmu falak ya, saya ngaji Perbintangan. iya tentang ilmu falak itu juga ngaji tentang fikih ya. Dulu pernah disempat itu ya Fathul Qorib itu pada bapak saya, almarhum bapak saya itu. Dan itu saya kira ini menjadi kenangan tersendiri karena bisa ngaji sama bapaknya, meskipun ya mungkin berbeda dengan ngaji di tempat lain. Kalau Prof Imam dulu kecil SD, SMP, SMA di Brebes terus atau bagaimana? Ya, saya di kecil itu di Madrasah Ibtidaiyah di Ketanggungan, terus di MTS negeri juga di Ketanggungan. Kemudian saya ngambil madrasah aliyah itu di PGA, Pendidikan Guru Agama di Brebes juga? Lasem. Oh, di Rembang? Rembang itu. Sambil ya mondok di sana di pesantren An-Nur Lasem itu. Jadi itu yang terlintas dalam benak pikiran saya itu, satu adalah berkumpul, yang kedua itu jadi betapa orang tua saya itu mengajarkan untuk ibadah itu harus dipaksakan. Jadi untuk anak-anak itu ibadah dipaksakan. Saya ingat itu puasa itu pokoknya harus puasa. Sampai saya jam 5 itu sudah tidak bisa jalan. Kemudian saya kelas berapa ini? Iya kelas 3 atau kelas 2 MI gitu ya. Tapi karena didikan orang tua saya memang agak keras dalam persoalan itu, pokoknya harus puasa. Dan saya ingat jam 5 itu sudah nggak bisa apa-apa, saya tiduran dan sampai saya jadi halusinasi. Saya bekar-bekar di situ dan ingat saya seakan-akan itu saya mau dibunuh dan sebagainya itu. Tapi akhirnya sampai juga jam maghrib itu. Dan ini yang saya ingat itu, inilah mungkin cara orang tua mendidik anaknya itu, bahwa dalam ibadah itu ya harus beneran, harus serius itu. Karena dengan semacam itu ya baru tahu sekarang ini. Dulu kayaknya orang tua saya itu sangat galak gitu ya, menakutkan. Tetapi baru sekarang ini saya tahu bahwa ini adalah cara orang tua dalam mendidik anaknya untuk beribadah semaksimal mungkin. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa ya, saya kalau sudah kayak gitu biasanya diberi tawaran mau minum atau tidak. Tapi saya sendiri, saya karena yakin, saya teruskan sampai maghrib itu. Itu kenangan ketika saya kecil di rumah itu. Kalau nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada Prof Imam, apa tuh di antaranya? Ya, jadi tadi kan bahwa ibadah itu kan harus dilaksanakan dipaksa gitu ya, dipaksa. Kemudian yang kedua itu bahwa yang namanya kita berpuasa tadi itu mendidik untuk disiplin. Kenapa disiplin? Ya karena kan makan kita di luar, orang tua saya nggak tahu juga nggak apa-apa, tetapi kemudian saya merasa bahwa dengan puasa ini ada tantangan. Saya dimanapun ya, ingatkan dulu waktu kecil itu kalau pas puasa kita jalan ke musola, kadang airnya minum sambil tapi saya ingat waktu itu saya tidak melakukan itu karena ini adalah membohongi orang tua itu. Jadi memang tidak terasa itu bahwa ini adalah cara mendisiplinkan kita dalam beribadah itu, tentu memberikan efek pada diri kita. Saya juga termasuk kalau dulu itu termasuk was-was kan karena saya di pesantren itu. Tapi ya lagi-lagi karena sebab orang tua saya bisa terlepas dari itu. Pokoknya kalau dalam ibadah itu maksimal, kita yakin insya Allah Allah akan menerima ibadah kita itu. Dan itu sampai sekarang saya lakukan dalam persoalan apapun dalam kehidupan itu, apapun yang kita hadapi, pokoknya kita disiplin sesuai dengan aturan yang ada, maka yang namanya hasil tidak akan membohongi proses itu. Kalau Prof Imam pernah mengalami masa-masa berjuang yang cukup berat nggak sih sebelum menjadi guru besar atau dekan? Saya kira banyak hal ya namanya kita orang hidup itu kan hidup itu mulai dari bawah, kadang di bawah, kadang di atas, kadang balik lagi ke bawah. Saya juga kalau sekarang sudah jadi tua ya mungkin ya sudah agak lumayan ya artinya. Apa hikmah yang bisa di-sharing kepada pemirsa IMTV, Prof? Ya tadi bahwa ketika kita di bawah, ketika kita pas sedang titik bawah,
ya kita harus syukuri bahwa ini adalah proses yang Tuhan berikan pada kita. Kata Allah itu inna ma'al usri yusro. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Saya ingat itu saya pertama kali nikah itu sama istri saya itu saya belum punya pendapatan. Jadi tapi jangan bilang-bilang ya. Sudah masuk WIN belum? Jadi belum. Saya pokoknya nikah itu pokoknya saya nekat aja gitu. Dan waktu itu saya berapa bulan saya ikut makan sama istri saya kayaknya itu. Dan itu tapi sudah saya kembalikan. Itu ini memori yang kemudian tadi bahwa yang namanya hidup itu kadang kita pas di bawah ya tadi kita syukuri bahwa ketika kita susah kita hadapi dengan tadi semangat, insya Allah kita akan mendapatkan akan berubah dari bawah kan ya ke tengah lah paling tidak kalau tidak ke atas itu. Dan sekarang ini juga saya kira sama ya, banyak ujian yang ada pada kita. Tapi saya ingat itu dalam beragama itu memang tadi ada namanya pengalaman keagamaan itu beda-beda ya, antara apa Prof kalau satu orang dengan orang lain. Saya itu sejak dulu saya tahulah yang namanya as-sadaqah tad'ul bala. Sedekah itu akan menghindarkan dari mara bahaya, dari musibah. Dan ya dalam benak pikiran saya setelah kita sudah agak tua ini memang betul semakin banyak kita memberikan sebagian harta kita, ya memang kita banyak juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka di bulan Ramadan ini ya kita perbanyak kita sedekah, kita infak atau zakat atas harta kita. Tapi kalau zakat kan wajib kan ya. Kalau zakat kita kalau sudah masuk kategori muzaki kita wajib. Tapi kalau sedekah infak itu sedekah apalagi itu kan cuma-cuma. Kita kaya, kita miskin, pokoknya sedekah itu saya kira perlu kita paksakan. Dan satu hal yang kalau bagi diri saya itu dalam ibadah, apapun ibadahnya itu memang bagi kita orang biasa itu memang harus dipaksakan. Kita kepengen jadi orang yang ahli sholat malam itu juga saya kira harus dipaksakan. Nanti kalau lama-lama kita akan terbiasa. Ya saya bukan orang yang ahli ibadah ya, tetapi ya memang sebagai orang biasa itu ya harus dipaksakan. Baik ibadah maupun muamalah. Muamalah juga sama. Kalau kita tadi sedekah, zakat dan sebagainya, ya semua dipaksakan. Nanti kalau lama-lama itu ya akan terbiasa. Kita sholat jamaah itu juga sesuatu yang baik kan. Tapi kadang saya pas lagi perjalanan Pak, saya pas lagi kantor dan sebagainya. Ya memang kalau tidak dipaksakan banyak alasan. Jadi carilah alasan sebanyak-banyaknya untuk jadi orang yang baik. Jangan cari alasan banyak untuk tidak menjadi orang baik. Begitu juga saya sama mahasiswa itu carilah alasan yang banyak untuk menjadi mahasiswa yang hebat, jangan cari alasan untuk menjadi tidak hebat. Itu kalau prinsip saya yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya dan juga kepada anak-anak saya itu. Gitu Mas Agung. Ini ngajar di FISIP ngajar apa Prof? Saya ngajar di FISIP karena saya masih kaitannya dengan fikih siasat, jadi ilmu politik Islam itu. Nah, ini kalau Prof melihat perpolitikan di Indonesia gimana sih Prof kalau kaitannya dengan politik Islam? Ya jadi kan begini ya, kalau tadi saya tentang ekonomi Islam ya, sekarang tentang politik Islam itu ya. Jadi politik Islam itu adalah nilai-nilai ideal dalam berpolitik. Ada nggak sih Prof itu? Itu ada dalam buku karya ulama-ulama klasik. Jadi ada buku Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi, itu yang mengidealkan sebuah negara Islam. Salah satunya yang menarik itu di dalam buku itu bahwa yang namanya kepemimpinan al-imamah, kepemimpinan itu maudu'atun li khilafatin nubuwah. Yang namanya kepemimpinan itu adalah menempati tempat kenabian. Jadi orang yang menjadi pemimpin itu sama seperti seorang nabi. Karena apa? Karena pemimpin itu akan mengarahkan umatnya itu. Artinya itu kalau kita jadi pemimpin berarti kita bertanggung jawab untuk mengarahkan umat kita.
Ya ini mestinya dalam Konteks demokrasi konteks seperti apa ini? demokrasi kan sesungguhnya sama, cuman lagi-lagi orangnya, kembali kepada orangnya. Dulu kenapa ada Imam Al-Mawardi yang punya nilai ideal semacam itu, karena zaman itu juga masyarakat muslim itu terpecah belah itu kan. Ada yang masih mau dengan konsep kekhalifahan, ada yang kerajaan itu. Dan kita tahu dalam sejarah politik Islam itu setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti bukan khalifah lagi, adanya itu Umayyah dan Abbasiyah itu sudah semacam kerajaan kan. Makanya Bani Abbasiyah itu kenapa namanya Umayyah, karena di situ dari Sayyidina Ali kemudian ke anaknya Hasan, kemudian sampai ke bawahnya ke anak-anaknya itu sejak zaman Sayyidina Ali itu kan. Kalau dalam konsep sekarang adalah konsep kerajaan, tapi kalau dari Kanjeng Nabi Muhammad ke Sayyidina Abu Bakar itu konsepnya adalah musyawarah. Dari Nabi ke Abu Bakar itu musyawarah, kemudian nanti ke Sayyidina Umar, ke Sayyidina Utsman, sampai ke Sayyidina Ali. Itu yang dikembangkan dalam fikih siyasah. Maka kalau saya mengajarkan tentang fikih siyasah kepada anak-anak kita, sesungguhnya dalam Islam itu sudah dimulai zaman Nabi itu, demokratisasi itu. Jadi Nabi itu hidup menjadi seorang pemimpin negara Madinah itu, di sana bukan semua itu Muslim ya. Di negara Madinah itu ya ada orang Nasrani, ada orang Majusi, Yahudi dan sebagainya. Tetapi kenapa kemudian memimpin Nabi atau Muhammad SAW? Karena Muhammad itu adalah orang yang disebut mendapat julukan Al-Amin. Maka dia menjadi khalifah pada saat itu, menjadi pemimpin negara Madinah. Maka kalau baca buku-buku klasik itu disebutkan ya Nabi Muhammad menjadi pemimpin Madinah di situ. Itu katanya itu ya negara modern pertama kali pada saat itu, yang konsepnya adalah musyawarah, bukan turun temurun kan. Itu kan bukan setelah Nabi Muhammad, bukan kemudian ke anaknya kan? One man one vote. Iya, jadi itu yang disebut itu dalam fikih siyasah itu. Dan banyak saya kira konsep, termasuk Imam Wardi mengatakan bahwa syarat pemimpin itu di situ adalah adil, kemudian ada sehat jasmani, rohani, kemudian syaja'ah, kemudian alim, kemudian visioner, dan yang terakhir adalah al-imam min Quraisy, dari suku Quraisy itu. Nggak ada harus Muslim, itu nggak ada. Kenapa? Ini yang nah, ini kadang yang masih digoreng-goreng, Prof. Iya, yang gimana, Prof? Bukan berarti kemudian kita cari yang non Muslim. Kalau ada yang Muslim, kenapa yang tidak Muslim? Kan kalau mayoritas Muslim ya boleh-boleh saja kita memilih namanya pemimpin yang Muslim, lebih mudah. Tapi dalam konsep Al-Mawardi tidak harus kemudian Muslim. Yang penting dia itu bisa satu on the track. Apa on the track itu? Menjaga soal keadilan. Cuman sekarang kan digoreng ya, bagi partai yang pengennya Muslim, kemudian dipolitisir begini, gitu ya. Yang partai yang sepakat dengan yang non Muslim kemudian pakai yang ini. Ya, tapi ya itulah saya kira dalam dinamika politik ya, Prof. Ya, jadi politik sejak zaman Sayyidina Ali sampai sekarang itu modelnya begitu. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Kita tahu bahwa namanya Sayyidina Umar itu adalah pemimpin politik yang paling hebat, tapi beliau itu dibunuh oleh kelompoknya, orang Islam juga. Kemudian Abu Lu'lu itu. Jadi artinya itu bukan dari orang yang non Muslim kan. Ini namanya politik begitu. Jadi kalau di Indonesia kan lebih bagus kan ya. Kita semua ada undang-undangnya kan. Kita diselamatkan. Diselamatkan. Jadi pemimpin negara itu ya tetap dimuliakan meskipun sudah tidak menjabat itu. Maka di Indonesia tidak ada mantan pejabat kemudian, kecuali kalau dia mantan pejabat kemudian dia ketahuan punya uang 1 triliun di rumah, itu ya saya kira wajar kalau kemudian ditangkap gitu ya, itu sudah pidana gitu. Baik, Prof. Ini sebenarnya yang soal politik ini mungkin kita perlu segmen satu lagi nih, Prof. Tapi karena cukup
apa menyikapi isu-isu kekinian. Cukup masih panjang harus kita bahas karena ini waktunya sudah kurang berapa, Dik? 3 menit. Baik, Prof. 3 menit untuk Prof. Imam Yahya memberikan apa ya, pesan hikmah kepada pemirsa IMTV, Prof. Silakan. Oke, kepada seluruh pemirsa MTV, mumpung ini di bulan Ramadan, katanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah dalam bulan Ramadan ini kita isi dengan amal yang bagus, baik amal ibadah amal ibadah mahdoh maupun ibadah sosial. Ibadah mahdoh tentu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya personal, seperti kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak kita itu sholat sunnah, sholat tahajud dengan taraweh, dengan tahajud, taraweh, tasbih dan sebagainya. Tapi di samping itu kita juga tingkatkan amal sosial kita, jadi ibadah sosial kita kepada masyarakat kita. Yang paling penting dalam ibadah sosial kita itu bagaimana kita hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat kita. Di Indonesia ini saya kira kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang homogen itu ya. Jadi ada yang muslim, ada yang muslim, bahkan di kita yang muslim juga ada yang muslim A, muslim B, muslim C gitu. Ya, mari kita rapatkan barisan dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kaya, bagi yang punya, ya kita perbanyak amal ibadah sosial kita, zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah mahdoh dan juga ibadah sosial kita. Baik, terima kasih Prof. Imam Yahya atas waktunya. Semoga sehat selalu dan amin. Sukses selalu untuk kegiatannya. Amin. Nanti in the next barangkali kita bisa insyaallah lagi, Prof. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita di acara Sodakoh bersama dengan Profesor Dr. Imam Yahya, Dekan FISIP UIN Wali Songo. Kurang lebih 1 jam kami menemani Anda. Terima kasih. Jangan lupa tetap saksikan IMTV di channel 36 UHF. Jam tayangnya di pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat untuk acara ini. Dan saya Agung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kalau ingin dipanjangkan umurnya dan di lapangan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis dari Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Kutur nuwun. Sama-sama.